pegangan tangan gitu, cium. Kan biasanya fotografer ngarahin tuh setelah ijab kabul, fotografer ngasih arah, coba dong dicium keningnya gitu. Biasanya kalau yang model-model ta'aruf gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sister Mimi di MOA Talk. Stop kegalauanmu, tuangkan keresahanmu di MOA Podcast bersama Mimi Jamilah. Alhamdulillah senang bisa hadir kembali untuk membahas topik menarik dan bermanfaat dalam episode ketiga ini. Kali ini saya Mimi Jamilah dan bersama kita akan menjelajahi dunia wedding melalui konten, inspirasi dan diskusi yang akan membuat hari ini menjadi lebih berarti. Tak lupa terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini. Jadi siapkan diri kalian untuk meresapi informasi dan wawasan menarik yang akan kita bahas bersama. Ayo kita mulai. Alhamdulillah hari ini bersama Mimi Jamilah telah hadir sosok hebat, sosok pekerja kreatif, seorang edukator, juga telah malang melintang di dunia wedding. Assalamualaikum Bang Hisam. Waalaikumsalam Bu Haji. Boleh perkenalkan diri ke Sister Mimi semuanya. Oke. Halo sahabat Mimi. Iya, Sister Mimi. Sister Mimi. Oke. Halo Sister Mimi, perkenalkan saya Nisha Masikin dan saya biasa jadi MC wedding, kemudian juga MC lamaran. Itu sudah dari tahun 2016 seperti itu sampai sekarang. Itu aja ya mungkin kenalannya ya. Gitu. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal menarik nih, yakni seputar hingar-bingar dalam dunia wedding bersama narasumber kita kali ini, Hisam Asyikin, seorang master seremoni wedding yang melanglang buana di dunia wedding selama lebih dari 7 tahun. Sebelum masuk ke topik, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan episode menarik berikutnya. Langsung ke pertanyaan ya Bang. Boleh. Apa aja sih yang disiapkan sebelum melakukan pernikahan atau memilih vendor yang tepat untuk acara pernikahan? Oke. Mungkin persiapan untuk sister ya ketika mau menikah, yang pertama yang harus disiapkan menurut saya itu adalah mental. Gitu. Kenapa mental? Karena kalau mental kita belum siap, nanti rumah tangga kita akan hancur. Gitu. Jadi teman-teman harus dipersiapkan mental untuk menjadi seorang suami, terus dipersiapkan mental untuk menjadi seorang istri, gitu kan. Kemudian dipersiapkan mental untuk menjadi seorang ayah, kemudian mental persiapan untuk menjadi seorang ibu. Dan tentunya itu nggak mudah dong, betul kan? Butuh ilmu, butuh pelajaran yang harus kita ketahui. Jadi persiapan yang pertama itu adalah mental menurut saya ya, untuk menjadi pasang suami atau nantinya jadi ayah ibu. Kemudian persiapan yang kedua tentunya pasangannya dulu. Kira-kira ada nggak nih pasangannya gitu, pengen nikah kalau nggak ada pasangannya sama aja bohong dong gitu. Maka teman-teman harus sudah ada pasangannya gitu, itu persiapan yang kedua. Nah, setelah sudah memiliki pasangan, tentunya teman-teman harus memiliki budget untuk melangsungkan pernikahan gitu. Kalau untuk zaman sekarang gitu ya, apalagi menggunakan jasa wedding organizer atau event organizer IO-nya gitu, teman-teman harus menyiapkan uang kurang lebih sekitar 50 juta aja untuk WO sama IO-nya. Ini di luar dari biaya sewa gedung, kemudian biaya konsumsi catering gitu. Jadi kalau misalkan di total gedung sama catering ya hampir 100 jutaan teman-teman. Jadi selain menyiapkan mental, menyiapkan pasangan, tentunya juga harus menyiapkan uangnya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Tipe-tipe pasangan nikah yang sering Bang Hisam temui selama jadi MC itu seperti apa? Tipe-tipe pasangan ya.
ada yang lucu sih sebenarnya gitu ketika saya MC nikah. Mungkin kan latar belakang orang berbeda-beda ya. Ada yang pacarannya bertahun-tahun gitu, ada pacarannya yang kayak kenal 1 minggu atau 1 bulan langsung nikah, taruh gitu. Nah, yang menjadi perbedaan kalau misalkan yang pacarannya lama, pegangan tangan gitu, cium, kan biasanya fotografer ngarahin tuh setelah ijab kabul, fotografer ngasih arah, coba dong dicium keningnya gitu. Biasanya kalau yang model-model taruh gitu, malu-malu kucing. Beda kalau misalkan sama orang yang sudah pacaran berlama, sudah pacaran gitu ya, mungkin bertahun-tahun. Jadi kayak yang langsung nyosor aja. Kayak gitu. Itu unik sih menurut saya gitu kan. Jadi saya bisa melihat perbedaan pasangan ini sudah lama kenal atau baru kenal. Kalau yang lama gitu ya kenalnya biasanya kalau disuruh cium langsung cium, disuruh pegang langsung pegang, atau nggak disuruh langsung pegang gitu. Tapi kalau misalkan yang memang konsepnya taruh, itu pasti diarahin dulu sama MC-nya, diarahin dulu sama fotografernya, dipegang dong, dirangkul dong, itu tuh yang hal-hal yang menarik menurut saya seperti itu. Itu sering sekali saya temuin ketika saya nge-MC kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, pernah kan ada seorang mua cerita gitu ya. Dia namanya kita bekerja dengan banyak orang kan pasti ada mungkin ada pergesekan ya atau gimana sih ya kayak konflik gitu. Bagaimana sih cara menyikapinya gitu kalau misalkan kita kan bekerja dengan banyak orang biar satu gitu. Mungkin saran saya, kita sebagai yang punya WO gitu, pasti memang banyak vendor tuh gitu kan, baik itu dari tendanya gitu kan, kemudian dari make up artisnya, kemudian dari tim fotografernya dan lain-lain gitu. Banyak sekali vendor-vendor yang memang dibutuhkan pada saat proses menjelang pernikahan. Nah, kalau misalkan memang ada satu vendor yang menurut kita agak nakal gitu ya, yang pertama kita buat perjanjian dulu gitu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalkan customer pengen warnanya gold putih, ternyata pas dipasang warnanya nggak sesuai gitu kan, akhirnya kan si pasangan calon pengantin tersebut komplain dong ke kita sebagai WO-nya gitu. Nah, kalau misalkan nggak sesuai, kita tegur sekali dan dilakukan dengan baik, ada perubahan, oke. Tapi setelah kita tegur nggak ada perubahan, ya mau nggak mau, kalau saya dengan putus kontrak, saya cari vendor lain yang memang kualitasnya, kepercayaannya itu nomor 1 sih. Jadi kalau ada vendor-vendor nakal kayak gitu, mendingan langsung di-cut, kita cari vendor-vendor yang berkualitas gitu sih. Bang, pernah dengar nggak kasus ada seorang vendor ya, vendor itu membawa kabur uang calon pengantin. Jadi pas H-2 biasanya kan sudah disetting, ternyata pas calon pengantinnya itu datang ke gedung tersebut belum ada apa-apa gitu. Bagaimana tanggapan Bang Syam? Kalau saya sih belum pernah menemukan hal-hal seperti itu ya gitu. Tetapi saya pernah lihat di TikTok ya kan gitu, ada beberapa calon pengantin yang memviralkan WO-nya itu, vendornya itu ya tadi gitu, nggak sesuai dengan permintaan, kualitasnya harusnya grade A turun menjadi grade B gitu. Nah, itu menurut saya kalau memang tidak sesuai, bisa diproses ke jalur hukum, karena jatuhnya itu sudah unsur penipuan, penggelapan dana, dan itu bisa dilaporkan ke polisi. Jadi kalau teman-teman semua mendapatkan kasus seperti itu, ya silakan aja langsung adukan ke polisi, ke pihak yang berwajib kayak gitu. Apa sih pengalaman yang paling berkesan Bang Hisham selama menjadi MC di dunia wedding? Pengalaman yang berkesan itu bisa bertemu dengan banyak orang dan juga karakter-karakter orang itu sendiri gitu. Kan kita tahu setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap
nge-MC, entah itu nikahan, entah itu lamaran, pasti harus menghadapi harus menghadapi customer dengan baik loh gitu. Di sini kan kita sebagai pelayan ya, dalam arti sebagai service. Service ini kan pelayanan gitu loh. Pelayanan itu kan upaya membantu orang lain. Jadi kita membantu kebutuhan orang lain gitu. Nah, ada hal unik yang pernah saya temukan ketika saya MC nikah. Kebetulan ada tamu undangan gitu. Tamu undangannya itu juga saudara dari yang nikah Bu Haji gitu. Dan ketika selesai acara dia samperin saya gitu. Mas, MC-nya kurang ini deh. Mas, MC-nya kurang itu deh gitu. Yang namanya setiap MC gitu Bu ya, baik nikahan, lamaran, setiap orang itu mempunyai standarnya masing-masing gitu. Mungkin standar saya sama standar orang ini berbeda, tetapi orang ini kok berani banget gitu ya langsung kritik saya setelah saya turun gitu. Ini menjadi suatu hal yang saya orangnya terbuka, kritik membangun, tetapi hal-hal seperti itu kok saya aneh gitu. Kok bisa sih mengkritik orang setelah baru banget turun dari panggung itu hal yang menarik menurut saya. Tapi selama ini ketika menghadapi calon pengantin nggak pernah menemukan masalah, cuman paling banyak request gitu. Saya mau kayak gini ya, saya mau kayak gitu ya gitu. Ada pengantin yang pengen request tidak mau disandingkan ketika ijab qabul gitu, mungkin sesuai syariat. Tetapi ada juga yang mau disandingkan, ada yang mau saweran, ada yang enggak. Ya itu kita harus ngikutin maunya calon pengantin kan, seperti itu sih. Ya, kan setiap orang juga kan punya ciri khas masing-masing ya, pembawaannya. Iya, ada istilah zaman anak sekarang tuh ada wedding dream. Iya kan, wedding impiannya. Jadi ya karena wedding ini sebagai momen satu kali seumur hidup, tentunya pengen yang yang berkualitas gitu, nggak mau yang berkesan betul gitu ya. Makanya banyak request, wajar dong, karena ini kan momen seumur hidup. Siap atau kayak gitu. Itu sih menurut saya. Kata-kata quote atau kata-kata pesan. Pesan saya buat calon pengantin, baik itu calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita, harus saling mengerti sebelum akad nikah gitu. Karena menjelang akad nikah ini banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali ujian-ujian gitu. Jadi teman-teman harus saling mengerti, saling nguatin, banyakin bersabar ketika mendapatkan ujian menjelang pernikahan. Itu sih. Iya betul, komunikasi sangat penting gitu. Saya juga dulu ketika mau menikah itu banyak ujiannya gitu. Apa bener nih calon istri gue gitu kan? Kayaknya nggak yakin deh. Pasti ada keraguan di sana. Ya mungkin karena setan berbisik gitu kan, itu udah jadi fitrah gitu. Makanya teman-teman yang mau menjelang nikah ini, pesan saya harus saling komunikasi, saling mengerti, banyakin sabar. Kayak gitu, betul Ibu ya, kayak gitu. Wah, menarik banget pembahasan kali ini. Ingat ya, menuju halal memang penuh perjuangan dan pengorbanan. Semoga Sister Mimi semua dimudahkan dalam segala niat mulia, ibadah panjangnya dimudahkan, amin. Ya Mbak. Baiklah Sister Mimi semua, kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Terima kasih telah menemani kami dalam perbincangan yang penuh makna ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk berlangganan di channel Mimi Jamilah. Dukung dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan episode menarik berikutnya. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya dan tetap terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Talk, MUA Podcast bersama Mimi Jamilah.